Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri SMP IT Al-Irsyad Al-Samiyah Karawang, santri baru level 7. Selamat datang di SMP IT Al-Irsyad. Selamat berkarya di SMP IT Al-Irsyad. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ustadz Heri Wasfudin. Ustadz di sini diamanahi jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya. Jadi Ustadz di sini akan menjelaskan mengenai budaya adab santri SMP IT Al-Irsyad Al-Samiyah Karawang. Untuk lebih jelasnya, kita mulai saja. Anak-anakku yang baik dan baik hatinya, ada 11 budaya atau adab yang sudah dijadikan kebiasaan bagi santri SMPT Al-Irsyad Al-Samiyah Karawang. Dari 11 adab atau budaya ini harus menjadi ciri khas kalian ketika menjadi santri SMPT Al-Irsyad, bahkan nanti insya Allah sampai kalian lulus dari SMPT Al-Irsyad. Ke-11 adab itu, ke-11 budaya itu apa saja? Baik, yang pertama adalah apel kelas, kesiapan. Kalau ketika pembelajaran kalian selama pembelajaran misalkan normal di sekolah, itu kita membiasakan yang namanya apel kelas. Ya, di depan kelas dari mulai jam 7 itu sudah berbaris, sudah rapi, sudah dalam keadaan wudhu. Ya, nanti seragamnya dicek sama wali kelas, atributnya juga dicek, langsung masuk ke ruangan kelas dan bersiap-siap untuk mengikuti fresh morning dan dilangsungkan dengan sholat duha. Namun karena pembelajaran kita selama 6 bulan ke depan itu dilaksanakan secara daring, secara online, maka apel kelasnya adalah kalian harus sudah siap sedia, standby, ya, sudah mandi, sudah rapi menggunakan seragam, walaupun di rumah tetap harus menggunakan seragam, dan kalian sudah dalam keadaan wudhu, sehingga ketika nanti diajak sama pendamping kelasnya atau sama wali kelasnya bisa melaksanakan sholat duha secara bersama-sama di rumah masing-masing, ya, seperti itu. Dan dilanjut dengan zikir al-maksurat. Itu adab atau budaya yang pertama, ya, apel kelas. Yang kedua, adab atau budaya yang kedua adalah toharoh. Ya. Apa itu toharoh? Toharoh di dalamnya ada namanya berwudu. Ya. Toharoh itu artinya bersuci, suci dari hadas. Nah, salah satunya yang menjadi kebiasaan dan harus dibiasakan adalah menjaga wudhu. Namun sebelum bisa menjaga wudhu, toharoh dan berwudunya harus benar, harus sesuai dengan aturan, tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat salah satunya adalah diawali dengan wudhu yang benar, diawali dengan wudhu yang baik. Kalau wudhunya baik, insya Allah sholatnya pun sah. Ya, jadi tidak ada yang namanya sholatnya sah tanpa diawali dengan wudhu yang baik sesuai dengan aturan. Ya, jadi tidak asal-asalan. Tidak ada yang istilahnya wudhunya tidak sampai sikut, ya, ketika membasuh airnya, atau tidak membasuh kakinya itu, ya,
tidak menggunakan tangan, tapi malah langsung saja diguyur sama air tanpa disentuh sedikit pun oleh tangan sendiri, ya. Itu ya banyak dijadikan evaluasi, diperhatikan pada waktu-waktu yang lalu, ya. Banyak santri-santri, para siswa yang wudunya masih terkesan asal-asalan, karena mungkin dianggapnya tidak ada yang mengawasi, ya. Padahal dengan kalian wudu asal-asalan berarti ya sholatnya pun tidak sah, ya. Seperti itu. Jadi karena kalian sekarang sudah menjadi siswa dari SMPT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, belajarlah wudu yang baik, ya. Wudu yang baik adalah wudu yang tertib, ya. Semua anggota wudu itu semuanya terbasuh, ya, terbasahi oleh air, tidak ada yang terlewat. Oke. Yang ketiga adalah adab atau budaya kita adalah sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang tepat waktu dan tertib, ya. Tepat waktu, tidak ditunggu-tunggu, tidak menunggu, ya, tidak ditunda maksudnya. Dan tertib. Tertib tadi dimulai dari wudu yang benar, melaksanakan sholat dengan tertib, ya. Jika di daerah kalian sekarang masih zona merah, mungkin kalian masih dianjurkan untuk sholat di rumah. Sholatlah di rumah dengan tertib. Namun jika di daerah kalian, di kampung kalian, di kampung halaman kalian masih zonanya sudah zona hijau atau zona kuning, masjid sudah mulai dibuka, segeralah bisa sholat di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan, ya. Intinya sholatlah yang tertib. Tidak ada lagi sekarang ketika sudah SMP kalian sholat dengan ribut, ya, tidak tertib, rame, gitu ya. Sudah bukan waktunya lagi, ya. Semoga itu bisa dipahami. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Quran. Ya, di SMPT Al-Irsyad kalian diberikan target sehingga untuk mengisi waktu di kalian di rumah, kalian bisa digunakan untuk tilawah Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Nanti ketika sudah selesai tilawah, kalian melaporkan kepada guru pendamping atau wali kelas, ya. Dan kalian ditarget satu hari itu 4 halaman. 4 halaman. 4 halaman, 2 lembar berarti, ya. Karena satu halamannya 15 baris. Itu standar halamannya. Silakan kalian, ya, nanti silakan kalian membiasakan seperti itu, ya. Ini target pembelajaran Al-Quran nanti kalian di level kelas 7, ya. Di level kelas 7 nanti juga kalian akan sebagian dari data kalian, bagi yang mau dan siap, akan diseleksi untuk masuk ke kelas tahosus, ya. Itu akan diberitahukan kemudian. Karena kelas tahosus itu target hafalannya lebih banyak, ya, pada kelas yang reguler, kelas yang lain. Itu bagaimana nanti daftarnya, teknisnya akan diberitahukan kemudian, ya. Ini target kalian nanti ketika level kelas 7, ya. Di sini level kelas 7 ada yang kelas 7 itu 3 halaman per hari, ya. Sertifikasinya nanti 1 juz. Kalau kelas tahosus 4 halaman per hari. Jadi ya tadi 4 halaman itu 2 lembar per hari untuk kelas tahosus. Untuk kelas reguler itu 3 halaman per hari, insya Allah, ya. Insya Allah nanti sambil tilawah, sambil diperbaiki konsistensi tajwidnya, dan akan selalu dibimbing oleh guru-guru Al-Quran di SMPT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang.
Jadi jangan khawatir, kalian tinggal semangatnya, tinggal maunya. Insya Allah guru-guru Al-Quran di SMP Al-Irsyad akan selalu membimbing kalian. Bila perlu ada kunjungan gitu ya, kunjungan ke rumah kalian secara cluster visit atau home visit jika benar-benar membutuhkan ya. Itu demi adab dan budaya santri kita ya. Budaya keempat adalah budaya Al-Quran bisa tercapai dan menjadi pembiasaan yang baik ya. Kita lanjut, sekarang adalah budaya atau adab yang kelima, yaitu kepada orang tua. Nah ini kepada orang tua, apalagi sekarang pembelajaran kalian adalah pembelajaran di rumah, tentunya tiap hari bertemu dengan orang tua. Inilah kesempatan kalian untuk berbakti kepada orang tua, untuk menghormati orang tua ya, yang membesarkan kalian, yang membiayai hidup kalian, yang selalu mendoakan kalian, dan tentunya pada akhirnya akan menjadi kebanggaan bagi orang tua jika kalian berhasil, jika kalian sukses dalam hidup ya. Berhasil bukan berhasil jadi orang yang paling pintar, tapi berhasil jadi orang yang paling baik, yang beradab dan menghormati orang tua. Seperti itu. Jadi adab-adab kepada orang tuanya tolong dibiasakan lagi, bahasanya ya, merendahkan suaranya. Ketika orang tua menasehati, tidak melawan, tidak menatap mukanya ya, cukup dengarkan dan ikuti. Itu saja tugas kita sebagai anak ya, kepada orang tua. Tidak menaikkan volume suara kita lebih tinggi daripada volume suara orang tua kita. Ya, mohon diingat dan mohon dipahami hal ini. Kemudian kalian menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang beradab, anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Oke, selanjutnya adab atau budaya kepada guru atau ustadz ya. Sama itu juga perlu dibiasakan ya, perlu menjadi perhatian kesopanannya, sopan santunnya kepada guru ya. Misal kalau belajar secara daring, kalian menghubungi guru lewat WhatsApp misalkan. Ketika menghubungi guru lewat WhatsApp, biasakan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Jangan langsung to the point ya, jangan sampai guru yang dihubungi kalian kebingungan, ini nomor yang menghubungi siapa, dari mana ya. Coba dibiasakan menghubungi guru itu mengucapkan salam dan sebutkan, misalkan assalamualaikum Ustadz, saya Heri dari kelas 7 kelas 7 apa gitu, saya mau menyampaikan setoran hafalan misalkan. Itu adab-adab itu harus dibiasakan dan diakhiri juga dengan mengucapkan salam juga. Biasakan selalu seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Banyak contoh-contoh yang lain bagaimana kalian bersikap baik, bersikap siswa sekolah Islam yang beradab, yang mampu untuk memberikan keteladanan dalam sopan santun kepada gurunya ya. Walaupun jaraknya jauh dengan guru, kalian tidak di sekolah tapi di rumah, dan guru mungkin sedang berada di sekolah. Oke, selanjutnya adab atau budaya kita kepada teman. Ya, walaupun dalam kondisi sekarang tidak bertemu dengan teman secara langsung, ya, tapi harus diperhatikan juga. Mungkin nanti ketika pembelajaran menggunakan aplikasi yang barengan sama teman-teman. Nah, biasanya di situ suka ingin bercanda gitu ya, bercanda ketika barengan sama teman-teman. Nah, di situ perlu diperhatikan bercandanya, menyapa temannya bagaimana ya. Tidak ada istilah merendahkan ya, karena kalian pun tentunya tidak mau direndahkan. Tidak ada istilah meledek karena tentunya kalian pun tidak mau diledek ya.
Jadi sama-sama ingin dihargai, sama-sama ingin belajar. Lebih baik tidak usah bercanda. Jika bercanda kalian bisa menyakiti teman kalian, ya. Jadi saling menghargai antar teman. Itulah adab kita sebagai orang muslim, adab kita sebagai santri di SMP Al-Irsyad Islamiyah Karawang. Selanjutnya, adab atau budaya yang ke-8 adalah lingkungan. Bagaimana kalian menghargai lingkungan, ya, menjaga lingkungan, kebersihannya, kerapihannya. Lingkungan itu tidak harus lingkungan di luar rumah, ya. Lingkungan di dalam rumah pun itu kalian harus bisa menjaganya. Jangan sampai tugas kalian membuat berantakan rumah sementara orang tua kalian adalah yang merapikannya. Bukan itu, tapi sama-sama menjaga kerapihan dan kebersihan rumah. Ya, jika orang tua kalian tidak sempat untuk merapikan, tentunya itu adalah tugas kalian. Tugas kalian yang selalu ikut merapihkan. Minimal merapikan barang-barang milik kalian pribadi. Ya, misalkan barang pribadi di kamar, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Hal itu adalah hal yang harus sudah menjadi biasa, ya, tidak perlu lagi disuruh atau diingatkan oleh orang tua. Baik, adab yang selanjutnya adalah yang ke-9 tentang kemandirian. Ya, ini berhubungan tadi dengan lingkungan, ya. Tentunya kalian sekarang sudah kelas 7 SMP, ya. Lebih mandiri lagi, lebih percaya diri, ya. Lebih mandiri, tidak selalu menunggu instruksi. Ya, kalian sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya sendiri, ya. Walaupun sekarang kalian belajar secara daring, tidak perlu terus-terusan diawasi oleh orang tua, gitu ya. Kalian bisa langsung online sendiri, gitu kan. Ketika ada pembelajaran dari guru, langsung mengikuti. Ketika ada pertanyaan, silahkan tanyakan, ya, ke gurunya langsung dengan tadi mengutamakan adab dan sopan santunnya. Jadi kemandirian ini adalah budaya kalian, adab yang harus dipertahankan. Baik, adab selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasinya, ya, tadi sudah disinggung, komunikasi yang baik. Sebenarnya seumuran kalian ini sudah paham, ya, sudah mengerti komunikasi yang baik itu komunikasi yang sopan, komunikasi yang santun, ya, tidak tidak spontan begitu saja, tapi komunikasi yang kata-kata keluar dari mulut kalian setelah dipikirkan terlebih dahulu, ya, sehingga komunikasinya menjadi komunikasi yang saling menghargai. Bagaimana kalian berkomunikasi sama teman, bagaimana kalian berkomunikasi sama guru, dan bagaimana kalian berkomunikasi sama orang tua. Ya, itu insya Allah Bapak yakin kalian sudah bisa, ya, untuk berkomunikasi yang baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah adab atau budaya yang harus dipertahankan adalah kepribadian. Kepribadian yang bagaimana? Kepribadian yang mandiri, kepribadian yang jujur. Nah, ini terutama kejujuran, ya. Kejujuran itu adalah hal yang sangat penting. Sebelum kepintaran, ya, yang paling penting daripada kepintaran, tingkat yang paling tinggi adalah kejujuran. Itu perlu diperhatikan. Kejujuran ini sebagai modal utama kalian agar kelak ketika dewasa kalian menjadi orang yang sukses. Banyak cerita-cerita yang Ustadz pernah dengar, gitu ya, dari berbagai sumber, bahwa perusahaan-perusahaan besar itu biasanya merekrut, ya, yang pertama dilihat adalah kejujurannya, bukan kepintarannya. Ya, baru kemudian skillnya dan kemandiriannya, inisiatifnya, percaya dirinya, leadershipnya, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama adalah
pribadi-pribadi yang jujur, ya, pribadi yang mencerminkan seorang muslim sejati, ya, seorang siswa, seorang santri dari sekolah Islam, ya, yang bernama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ya, semoga dari pemaparan 11 budaya santri atau 11 adab yang harus menjadi pembiasaan di SMPT Al-Irsyad bisa kalian pahami, bisa kalian laksanakan, dan terus semangat, ya, terus semangat belajar dan terus berdoa tentunya mudah-mudahan wabah ini segera selesai, ya. Karena insya Allah kalau wabah ini selesai kita akan bertemu secara offline, ya, secara real di sekolah insya Allah. Sekali lagi tetap semangat, ikuti segala pembelajaran, ikuti aturan-aturannya, ikuti anjuran-anjuran gurunya. Insya Allah kalian akan menjadi siswa-siswa yang kuat, siswa-siswa yang mencerminkan siswa yang beradab. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.